Saatnya kita ikuti Market Corner bersama Tommy Arno, praktisi bisnis online. 98.5 FM Apridio The Mini Station. Selamat pagi Apri, apa kabar Anda? Kembali lagi awal pekan seperti biasa jam 10:15. Selepas up news kita akan berbincang-bincang, kita akan sinau bersama dengan guru kita tentang marketing online. Tentu saja bersama praktisi bisnis online Mas Tommy Arnovan yang saat ini sudah ada di ujung Instagram beliau. Dan kita bisa berbincang-bincang sampai nanti jam 11. Anda bisa berpartisipasi atau ikut juga di 0878 333 400 atau melalui Instagram Live Apridio Semarang. Karena siaran ini juga disiarkan secara live lewat Instagram dan juga live streaming di apridio.id. Langsung saja kita menyapa beliau. Selamat pagi dan Assalamualaikum Mas Tommy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Santi. Apa kabar? Alhamdulillah. Oke, di Semarang baru aja nih Mas, pagian ini mendung, hujan, gerimis manja gitu ya. Dan kayaknya merata dari barat sampai dengan timur. Di Kudus, cerah-cerah saja? Di Kudus cerah berkeringat nih Mbak. Oh ya, hot ya. Di sini mendung-mendung adem gitu. Baik, Iya. seperti biasa ya Mas, kita akan berbagi, kita akan sharing tentang dunia marketing online, di mana ini yang sedang menjadi sesuatu yang orang semuanya sudah memaksimalkan di situ. Dan bahkan banyak sekali marketplace yang mengoptimalkan keberuntungan ini dengan memberikan banyak gift sehingga kita semakin dimanjakan saja untuk terus berbelanja lewat online. Hari ini kita akan bicara soal manfaat konten marketing campaign. Nah, ini kadang-kadang sempat menjadi sesuatu yang tidak dipentingkan ya Mas ya. Karena orang biasanya tinggal aja upload apa-apa gitu ya. Asal tadi konsistensi sebetulnya tidak membuat orang jadi tidak susah mengenal produk kita. Nah, bisa dijelentrehkan juga Mas definisi dari marketing campaign ini Mas. Ya, marketing campaign itu secara sederhana kan sebenarnya apa yang kita upload itu akan menjadi kampanye atau campaign atau promosi dari apa yang kita jual sebetulnya kan, entah itu barang atau jasa. Sehingga memang untuk membuat campaign atau konten itu ya memang tidak bisa sembarangan juga sebetulnya. Tetapi kalau memang kita belum menguasai ilmunya ya nggak apa-apa, kita upload yang seadanya dulu, sebisa kita dulu. Yang penting pesannya tuh sampai. Nah ini yang harus digarisbawahi. Jadi pesan yang ingin kita sampaikan ke masyarakat tentang produk kita itu harus nyampe dulu. Nah sekarang kan kita tinggal menyesuaikan kondisi masyarakat yang seperti apa atau disesuaikan dengan segmen target. Apakah kita sedang menyasar anak-anak Gen Z, anak-anak yang mulai milenial dan seterusnya, sehingga nanti apa yang kita bicarakan di sana itu bahasanya tuh nyambung di sana. Ya, seperti itu aja sebetulnya. Marketing campaign tuh ya disesuaikan dengan segmen target masing-masing. Lihat atau langsung meng-encourage ya, oh ini produk ini pas nggak buat kita gitu ya. Oke, banyak sih sebetulnya ya Mas, ketika masih bias kali ya sasaran segmentasinya belum begitu diferensiasi atau belum jelas, sehingga mungkin kontennya ini masih abu-abu, orang jadi malah ini untuk produk apa ya, kemudian apakah bisa. Nah ini memang perlu apa ya, semacam detailnya ya Mas untuk membuat konten di marketing campaign ini ya. Iya betul Mbak, jadi apa ya, kita kalau misalnya bicara dengan orang dewasa kan akan beda ketika kita sedang bicara dengan anak-anak seperti itu, usia misalnya SMA lah taruhlah gitu ya. Seperti ketika kalau saya jadi narasumber pun saya akan menempatkan diri itu. Jadi ketika apa namanya, saya selalu mempelajari audiens saya nih, kira-kira audiens saya itu siapa nih. Kalau misalnya kayak waktu itu di anak-anak pondok pesantren ya saya observasi dulu.
biasanya yang diomongin sama anak-anak pesantren itu apa, sehingga saya bisa masuk di sana sesuai Iya. dengan apa yang ingin saya sampaikan gitu kan. Kemudian ketika UMKM, UMKM-nya rata-rata usianya sudah agak-agak sepuh dan mereka benar-benar Mhm, murni yang produsen, sehingga saya harus merangkai juga nih kata-kata atau mhm. ice breaking apa yang cocok buat mereka. Nah, jadi kembali ke marketing konten campaign secara keseluruhan ya itu kita harus bisa sesuaikan itu. Produk Hmm. saya premium nih. Nah, ketika produk premium kan kita nggak bisa lebay-lebayan kayak gitu kan. Misalnya kita ngomongnya dengan kata-kata yang ada di anak-anak zaman sekarang ya nggak akan masuk seperti itu karena mereka tentunya tidak lebay rata-rata kalau untuk produk premium. Jadi mereka lebih tegas, lebih langsung seperti itu kan. Nah, kemudian Mhm. bagaimana caranya kita menyampaikan ke anak-anak yang ya generasi Z misalnya. Jadi benar-benar semua semua apa namanya semua segmen target kita harus dipelajari dulu, diobservasi audiensnya sehingga Hmm. tepat sasaran dan terjuallah produk-produk kita. Jadi langkah-langkah yang simpelnya seperti apa ini Mas untuk membuat konten marketing campaign sehingga bermanfaat untuk produk yang kita campaign di sosial media? Ya, tentunya kita harus tahu dulu target market dari masing-masing produk kita. Mungkin kita punya beberapa varian produk nih. Oh, kalau yang ini harus ke sini, ke sini, ke sini. Nah, itu harus tahu dulu. Habis itu kita observasi audiensnya. Kebiasaan-kebiasaan mereka apa sih? Yang sedang hits mereka obrolin apa sih? Nah, silakan nanti dikait-kaitkan ke sana gitu kan. Ada juga yang memanfaatkan drama Korea untuk memasukkan produknya, misalnya contoh kayak Oke. gitu. Kemudian kejadian-kejadian yang lagi hype sekarang dimasukkan seperti itu. Jadi ya kita harus observasi tetap ya. Ini kira-kira lagi ada kejadian yang sedang apa namanya sedang ngehits apa ya. Kira-kira produk saya bisa masuk ya. Kalau tidak pun ya kita akan mencari jalur yang lain. Tetap observasi, Mbak. Jadi pertama Oke. tentukan target marketnya sesuai produk, habis itu observasi baru bikin kontennya. Oke. Berarti ini penting banget ya Mas untuk bisa mencari apa hal-hal yang hits sekarang ini sehingga masuknya lebih mudah ya. Betul, betul sekali Mbak Santi. Dan itu Mhm. sekarang apa ya menjadi menjadi apa ya menjadi bantuan lah. Jadi orang-orang tuh mudah berempati, mudah tertarik dengan hal-hal yang dekat dengan kehidupan mereka saat ini gitu. Oke. Baik, ini langsung saja sudah ada Kiki yang bertanya dari 088 sekian sekian sekian. Selamat pagi Apredia, selamat pagi juga Coach Tom. Manfaat dari konten marketing campaign ini apakah juga warna termasuk, terus kemudian layout atau bentuk gambar yang saya sajikan ini berpengaruh juga bagi segmentasi yang ingin saya bidik, Mas Tom. Terima kasih. Ya, tentunya akan menjadi seperti itu ya. Tentunya ketika kita sudah ada, misalnya kita minimal kita punya online shop, pasti ada warna favorit kan, warna yang Mm-mm. mencirikan apa namanya usaha kita gitu. Itu pasti Ya. akan tidak jauh dari sana. Apalagi kita sudah corporate. Nah, ada istilah corporate ID itu salah satunya adalah warna gitu kan. Ya, tentunya itu menjadi ciri khas. Nah, jadi nanti ketika membahas sebuah konten, cara membuat konten juga warna ini akan menjadi salah satu topik yang sangat perlu diperhatikan juga sehingga dengan melihat itu orang menjadi tertarik dulu. Mhm. Kemudian kepoin, nah setelah kepoin barulah itu tugas kita selanjutnya setelah ketika mereka nanti bertanya-tanya gitu. Oke. Jadi berpengaruh Ki soal warna. Silahkan saja ya Kiki bisa mencari warna yang sesuai dengan segmen produk yang ingin kamu tuju. Karena tadi yang pertama adalah tentukan target marketingnya. Ini yang target market ini sangat penting banget sehingga nanti tidak sia-sia ya ketika kita promote di sosial media, baik itu konten Betul. dari marketing campaign atau juga tadi hal-hal yang kita campaignkan tidak mubazir begitu. Nah, sukanya orang memang gitu ya, Mas. Sementara jaring ini dulu aja deh. Yang penting kalau misalnya produk anak-anak kan emaknya bisa nonton atau dan lain Iya sebagainya. betul. Nah, ini apa perlu juga ya dilakukan ya, Mas, untuk misalnya kalau produknya anak-anak kan belum ada keputusan untuk membeli, maka sasarannya adalah Mm-mm. ibu-ibu atau yang decision maker di situ. Ya, contohnya ini Mbak, waktu itu kan ada jam digital tuh
yang Ah, ya, itu untuk anak-anak, ingat kan ya? betul. Itu Ya, luar biasa, bahkan yang pintar bikin iklannya itu menyasarnya ke anak-anak sehingga akhirnya anak-anak tuh merengek-rengek ke orang tuanya untuk beliin jam minta. itu sebenarnya. Padahal jamnya harganya berapa juta itu. Banyak banyak orang tua yang pusing gara-gara itu dan itu memang dahsyatnya iklan ya. Dahsyatnya Mm-mm. iklan atau campaign yang akhirnya memang apa namanya itu benar-benar diobservasi gitu kan. Ini jam saya nih saya arahkan ke anak-anak. Nah, anak-anak kan memang waktu itu saat itu memang ya suka sekali dengan hal-hal yang seperti itu. Digital merupakan hal yang baru dan Mm-mm. ternyata oh ini bisa telepon orang tuanya nanti, bisa dan Video sebagainya. Nah, call. akhirnya Mm-mm. dan akhirnya wah banyak sekali anak-anak yang merengek-rengek untuk membelikan itu ya mau nggak mau akhirnya orang tuanya lah yang turun tangan di sana menjadi pelanggannya seperti itu. Jadi Mm-mm. memang harus observasi dulu ya. Jadi ketika kita Ya. mau melancarkan sebuah atau mau mengedukasi pasar sesuai dengan produk kita, memang kita observasi dulu audiensnya seperti apa gitu. Mm-mm. Dan itu McD juga melakukan itu ya Mas, kita sebut produk aja deh. Ya di situ kan Ya, 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 ada ya. mainan-mainan gitu ya, sehingga anak-anak kalau Betul. mau makan tapi Happy asal beli Meal mainan gitu kan. itu, gitu ya. Mm-mm. Betul, betul ya, seperti itu. Oke, baik. Berikutnya ada Tina. Oke, tulisannya adalah T1N4. Oh, Tina. Saya harus mengeja. Saya termasuk generasi zaman old. Jadi untuk gaya-gaya tulisan masih harus membaca dengan hati-hati. Tina, thank you di Ungaran. Selamat pagi Coach Tom, selamat pagi Apredio dan juga Mbak Santi. Saya senang sekali untuk berbicara tentang konten marketing campaign. Karena di sini kita bisa banyak belajar untuk bisa lebih menajamkan produk yang kita tawarkan. Kunci suksesnya apa sih Coach Tom? Boleh kasih tahu nggak? Terima kasih. Thank you Tina. Iya, kunci suksesnya sih kemarin ketemu ya, cuman sekarang saya lupa naruhnya di mana. Jadi gini, Harus dicari dulu. secara apa ya, secara keilmuan itu ada yang dinamakan konsep AIDA, AIDA seperti itu. Jadi A itu attention, jadi memancing perhatian calon konsumen. Ini bisa dengan headline atau judul yang menarik seperti itu. Kemudian I interest. Jadi kita tuh membahas keresahan atau permasalahan konsumen nih. Sehingga ini aku banget nih ketika kita melihat iklan itu nih aku banget nih gitu kan. Kemudian D-nya tuh desire. Desire tuh apa ya? Seperti kita menawarkan setelah kita tadi kan di interestnya kita mengangkat keresahan mereka. Nah, kita kasih solusi dari keresahan-keresahan tersebut tuh yaitu produk kita sebagai solusinya. Nah, kemudian yang terakhir adalah A itu action. Jadi kemana sih kalau misalnya saya mau pesen gitu? Ya, jadi bisa nomor WA, bisa website dan seterusnya. Jadi konsep AIDA ini memang perlu jam terbang sih, Mbak. Jadi kalaupun nanti kita seperti saya kan tidak pintar mendesain ya saya akan pasrahkan kepada ahlinya. Tapi tetap konsepnya adalah AIDA ini gitu kan. Jadi attention, inilah rahasia 9 hari turun 9 kilo misalnya kayak gitu. Ini kan, wih, gila 9 hari bisa turun 9 kilo gitu kan. Nah, kemudian kita di I-nya itu, jadi di dalam konten itu interest atau keresahan-keresahan apa sih yang terjadi ketika misalnya kita, mohon maaf, badannya overweight seperti Over. itu. Oh, akan terjadi ini. Jadi biasanya tuh kalau yang hal-hal seperti itu tuh ditakut-takutin gitu kan. Tapi tenang, sekarang gampang kok. Gak usah repot-repot, gak usah olahraga yang berlebihan. Kamu tinggal minum ini, ya kayak gitu-gitu. Nah, kemudian kalau mau pesan silahkan hubungi. Nah, jadi konsep AIDA ini memang bisa dipelajari dan sekarang di YouTube banyak banget yang membahas tentang AIDA. Nah, memang PR kita adalah ya jam terbang karena di sini harus jadi kebiasaan. Bagaimana nanti kita membuat judul yang menarik itu juga jam terbang kan dan seterusnya. Jadi bagaimana kita nanti akhirnya mengemas keresahan-keresahan tadi menjadi sebuah sesuatu yang bisa ditonton atau dilihat dengan baik, bisa menarik, bisa viral bahkan, nah itu juga perlu jam terbang seperti itu. Iya. Jadi Tina silakan saja bisa searching ya tentang konsep AIDA tadi sudah disampaikan oleh Mas Tom, attention, interest, desire, dan action.
Nah, di situ adalah Betul. 4 hal yang bisa kamu lakukan. Ini salah satu observasi sebetulnya ya, untuk bisa Mm-mm. mendalami segmen apa yang kamu ingin sasar, kemudian behaviornya seperti apa, sehingga menemukan masalah-masalah di situ dan solusinya ada di produkmu, gitu ya. Sebetulnya kita Mm-mm. jualan kan memberikan solusi ya, Mas ya. Iya, betul, betul. Menemukan Mhm. orang yang bermasalah dan solusinya ada di produk kita, itu aja sih sebetulnya. Nah kalau itu sangat dicari orang ya, karena kan sangat Heeh. dibutuhkan. Itu kalau Iya, kalau kalau jualan seenaknya saja ya susah untuk bisa dicari. Oke, itulah baik. kenapa dukun-dukun laku, Mbak. Ya, karena tadi ya menyelesaikan masalah tanpa masalah untuk uh, untuk itu ya, untuk sekali itu saja ya, sekali masalah itu ya. Iya. Mm-mm. Oke, baik. Kita sapa dulu yang sudah bergabung, Mas. Nanti kita akan kembali lagi ke WhatsApp yang sudah mulai bertanya lagi. Ada banyak di situ. Kita sapa yang Mm. pertama ada Omahiku. Omahiku di mana ini? Dapur underscore Kenara. Terima kasih sudah bergabung. And then ada Kuku Akbar. Terima kasih juga sudah bergabung. Ada Acazu, betul. Kemudian Dimas Samiaji nyimak katanya, ini berarti muridnya Mas Tom kali ya. Pablo Ramirez, kemudian ada Sportis juga Mbak Felisa. Halo apa kabar Mbak Felisa? Kemudian Fahrul Property, Camilan underscore Iwa, dan juga Nabila underscore Solihin. And then ada juga nih, masih ada siapa lagi nih? Wow, ketutup. Ada Farel Squee, Novitata, kemudian Giyang Kaos, dan juga Jafar underscore Ganil Said. Terima kasih yang sudah bergabung. Kita menuju ke WhatsApp lagi, masih berbincang tentang manfaat konten marketing campaign. Karena ini sangat-sangat bermanfaat sekali, sehingga penting adanya observasi. Tapi untuk menuju ke sana, by proses tetap saja sebatas yang kita mampu lakukan, asal tadi konsisten ya Mas Tom ya, untuk bisa Betul melakukan itu. itu. Yang penting adalah actionnya dulu. Ada Narulita, selamat pagi Apredio dan juga Mas Tommy, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu, terima kasih, Alhamdulillah kita sehat. Amin. Narulita bertanya tentang bagaimana sih konsep untuk membuat sebuah desain yang bagus. Apakah Mas Tom bisa memberikan beberapa tips sebelum saya nanti belajar dengan orang yang memang ahlinya di situ. Oh ini soal itu ya Mas, desain. Oke, silakan Mas Tom. Ya, desain sih sebetulnya kalau memang kita belum bisa, kita bisa belajar. Saya pun masih belajar tentang desain, walaupun saya tidak jago-jago banget. Tetapi setidaknya yang pertama itu tadi ya, kita mau menyasar ke audiens yang seperti apa. Jadi kita menyesuaikan ya, baik dari nanti ornamen-ornamen di desainnya, kemudian warnanya, kata-katanya dan sebagainya. Nah, sebaiknya memang kalau kita bikin sebuah desain, itu tulisannya 20% saja, 80%-nya itu menonjolkan dari sisi produk. Ya, kalau misalnya nanti di sosial media atau media online yang kita gunakan, itu ada deskripsinya, nah lebih banyak dijelaskan di deskripsi. Tetapi kalau yang namanya gambar atau video, seminimal mungkin jangan terlalu banyak tulisan, karena orang Indonesia itu jarang mau baca, yang pertama itu, kemudian waktu yang ditetapkan sama sosial media kan cepet banget nih. Jadi di 3 detik pertama tuh kita bagaimana caranya kita harus bisa menarik perhatian orang. Nah, kembali lagi ketika kita mendesain itu pastikan ada konsep AIDA-nya tadi. Ya, ada AIDA-nya sehingga kita bisa mendapatkan sebuah visual yang sangat menarik seperti itu. Dan lagi-lagi ini adalah jam terbang ya. Jadi kadang-kadang tuh kita nggak pede nih Mbak. Wah, kalau aku upload kayaknya desainku masih jelek nih. Nggak apa-apa, saya dulu juga desain jelek itu. Kalau saya nih sekarang nih ya, saya melihat desain saya ketika 2013, 2014 tuh ketawa sendiri. Ya ampun, desainku cupu banget ya dulu ya gitu. Ya emang semua akan mengalami hal yang sama. Tetapi kalau kita tidak pernah bikin, tidak pernah mengupload dan sebagainya, ya kapan kita mau mulai, intinya seperti itu sih. Jadi yang pertama sekali lagi adalah buatlah dulu
mau ke audiens yang seperti apa, jadi tetap observasi mereka tuh pengennya apa sih gitu kan. Kemudian masukkan juga konsep AIDA itu yang paling penting. Dan 20% tulisan, 80% penonjolan tentang produk kita. Itu secara mudahnya seperti itu. Itu Iya, mudahnya ya, tapi pelaksanaannya ya susahnya. bersabarlah. Nggak susah sih, Oh, bersabarlah. enggak, bersabar. Iya, belajar terus dan belajar ya, jadinya nggak susah. Nah, Betul, iya. 3 detik pertama ini menjadi salah satu kunci juga sebetulnya ya, Mas. Bagaimana Betul, itu adalah detik-detik menurut orang itu jadi perhatian atau tidak gitu ya. betul sekali. Oke. Nah, Lolita, ada 3 hal yang harus kamu betul-betul perhatikan. Yang pertama adalah konsep dari apa yang ingin kamu sasar, segmennya mana. Nah, itu tadi AIDA ini menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan dengan observasi tadi. And then berikutnya adalah gunakan kata-kata hanya 20% saja, selebihnya menonjolkan produk-produkmu yang ingin kamu tampilkan di situ. Karena ini bicara soal desain ya. Kecuali deskripsi ya, Mas. Kalau deskripsi ini menjelaskan dengan Betul. kata-kata. Oke, mudah-mudahan sudah cukup membantu. Kalau bisa sih ditampilkan ya produknya apa, sehingga nanti kita bisa lebih banyak lagi Ya, berbincang. betul. Itu akan lebih enak. Jadi kayak problem solving begitu. Yes, ada Aprilia. Selamat pagi. Ini lahirnya April nih kayaknya ya. Ulang tahun dong. Asal aja ya kita ya. Aprilia, terima kasih. Selamat pagi. Dan Aprilia mau bertanya soal penting nggak sih produk makanan itu apa nih? Oh, dibikinkan sebuah video atau film sehingga itu menarik, Mas. Karena saya lagi konsen ke makanan. Terima kasih. Ya, sebetulnya sih apapun yang bisa kita lakukan agar nantinya produk kita itu dibeli, ya lakukan. Baik itu video, mau bikin YouTube-nya misalnya, atau mau bikin TikTok-nya misalnya, dan sekarang banyak ya TikTok yang soal Mm-mm. kuliner. Ya silakan dibuat gitu. Nah, awalnya bagaimana? Awalnya ya semampu kita dulu, karena kalau kita masih masih belum bisa ahli di bidang itu ya kita apa yang bisa kita buat dulu aja. Supaya apa? Supaya pesan itu tersampaikan dulu. Baru nanti pelan-pelan kita perbaiki gitu. Jadi jangan kecuali kita memang sudah mampu ya, kita punya dana yang cukup, kita tinggal hire tim, buat tim produksi video gitu. Mm-mm. Jadi langsung bagus. Tapi kalau belum ya dengan alat seadanya pakai HP aja sekarang keren banget gitu kan. Kalau Ya. nggak salah saya kemarin tuh nemu Instagramnya namanya tuh Nation Pay kalau nggak salah ya. Nation Mhm. Pay itu dia ngasih tips-tips bagaimana kita bikin video dengan hanya pakai HP itu keren banget sih. Ya, itu Oh, keren oke. banget. Jadi kita juga bisa belajar di sana dan sekarang semua jalur tentang materi itu banyak banget sebetulnya kayak gitu. Cuman memang Mhm. kalau kita ya sekali lagi kalau kita nonton di YouTube kan nggak bisa konsultasi itu aja sih kelemahannya. Ya, jadi Oke. boleh, silakan pakai video akan apa namanya akan lebih bagus karena kan otentik nih, ya kan? Mhm. Kalau mungkin kalau di foto tuh kita masih ada apa namanya ada di edit dan sebagainya, tapi kalau video kan ya itu hasilnya seperti itu Natural. memang Mhm. natural dan materi berupa video sekarang disukai oleh orang Indonesia. Ya, karena orang Indonesia suka nonton gitu ya, Mas ya. Intinya itu ya, Mas. Suka rebahan dan nonton. Tadi ada Nation Pay gitu ya, Mas ya. Bisa dibuka di situ ya. Ya Instagram. Kalau nggak salah Oh, sih Nation Pay namanya. Oke, di Instagram ya. Mungkin bisa belajar juga dari situ. Jadi belajar itu bisa dari mana aja, tetapi kalau memang tidak ada gurunya kan hanya satu arah, sehingga nanti kalau ada problem-problem Mm-mm, atau masalah Anda tidak bisa discuss di situ ya. Baik, betul. eh Nindi, selamat pagi Apredio, selamat pagi juga Coach Tom. Saya akan membenarkan saja dan sekedar sharing ke Mas Tom dan juga Mbak Santi di Market Corner hari ini. Karena saya sebetulnya dulu tidak pernah suka dengan tanaman, tetapi karena ada pandemi, saya termasuk orang yang terkena pandemi juga. Oh dia ini Mas, dia dalam kurung, dia di rampingkan oleh perusahaan. Enak ya, nggak usah pakai diet, Mbak. Oh, Nggak usah pakai diet, sudah ramping.
Masalahnya adalah saya waktu itu mencari-cari apa sih yang sedang in dan apa yang menjadi hal yang sangat menarik. Saya belajar dari awal diri saya sendiri dulu. Yang menarik buat saya adalah ternyata main-main tanaman. Saya sempat tidak cocok dengan tanaman beberapa kali dan itu saya videokan. Kemudian saya upload, ternyata itu malah justru menarik dan sekarang banyak sekali orang membuka tip-tip saya dari experience yang saya lakukan. Akhirnya Iya. tanamannya saya jual. Oh, bagus ya. Mm-mm. Ini experience dia di ini Mas, di videoin. Jadi Iya, gagal-gagalnya gitu ya. ya ini kan berbagi ya. Berbagi itu Mm-mm. kan sebetulnya disukai juga sama orang Indonesia karena orang Indonesia itu kan pada dasarnya suka mendengarkan cerita gitu. Jadi Mm. hal-hal yang storytelling itu kan sebetulnya kita suka kan gitu Oh kan. iya, Karena dari storytelling kecil ya. memang dari kecil kan kita sering didongengin dan sebagainya Dongeng. seperti itu. Jadi apa yang menginspirasi kan di setting dari dulu tuh kalau kita ikut seminar-seminar motivasi kan selalu office boy sekarang miliarder dari kaki lima menjadi selalu seperti itu kan. Sehingga akhirnya senang juga kita mendengarkan sesuatu yang tadinya gagal terus bisa sukses seperti yang tadi diceritakan itu kan, Mm-mm. tadinya aku kena PHK, kena perampingan gitu kan. Ternyata aku punya Mm-mm. hobi dan hobi ini jadi menarik ketika diceritakan seperti itu. Mm-mm. Betul, Iya betul, kan, dan betul. akhirnya malah jadi komoditi tuh tanamannya bisa dijual pula seperti itu kan tuh, keren banget tuh. I- iya, iya yo. Ini bagus juga ya dia ya. Jadi menjual Mm-mm. kisah ya Mas ya. Iya ya, benar ya, menjual Betul, kisahnya. betul. Kemudian ini menjadi hal yang sangat menarik karena memang mencintai tanaman itu juga sama sih kayak mencintai orang gitu ya. Nah, harus penuh hati begitu ya, Ya, Mbak Nini. Thank ada you yang untuk tanamannya sharingnya ya. diajak bicara gitu kan, tanamannya Iya, iya, diajak betul. ngobrol. Iya, gue banget tuh Mas. Soalnya memang tanamannya kadang-kadang matian dia. Nggak Iya. ngerti kalau kita tunggu kembangnya itu dia. Siapa Mas? Wah, ini juragan kaos di Kudus ini. Wah, kapan-kapan main ke Kudus ah. Kemudian ada juga, oh ini apa kabar Jepang ini Kang Dani Halo underscore Kang Dani. Jepang. Mm-mm. Coach terbaik nih. Waduh, terima kasih. Amin, amin, amin. Terima kasih atas doanya. Yes, Mas Tom, ini ada lagi dari Radit. Selamat pagi Apridio, selamat pagi juga Good Tom. Saya punya produk agak unik memang, tapi sebetulnya sekarang sudah banyak. Jadi saya membuat semua t-shirt, tas, sepatu itu berdasarkan custom. Apapun yang Ya, diinginkan oleh customer saya baru saya kerjakan. Jadi ini adalah handmade yang harganya cukup lumayan lah ya. Saya memilih ini karena saya suka sekali menggambar dan saya aplikasikan menjadi sebuah produk yang disukai oleh orang yang memesan. Nah, enaknya seperti apa saya harus membuat konten marketing campaign-nya ya Mas Tom? Karena ini kan produknya banyak banget. Jadi lebih mungkin ke jasa lukisnya kali ya Mas? Gimana sih? Nggak ngerti aku. ya, produk-produk custom tuh memang sekarang digemari ya karena kayak misalnya kayak saya nih kaos gitu kan, padahal saya Mm-mm. cuma butuh untuk diri saya sendiri. Saya pengen pencitraan gitu kan, pakai kaos-kaos yang tidak dimiliki orang lain. Mm. Itu sekarang emang keren banget. Jadi apa namanya produk-produk custom itu sekarang emang diminati. Nah kemudian tadi Mas apa tadi Radit, namanya? Mas Radit. Mas Radit dia pintar gambar nih, ya kan? Terus bagaimana saya harus bisa menjual produk saya ya? Bisa juga dengan storytelling di awalnya gitu kan. Saya tuh sebetulnya suka gambar. Dan dari gambar ini saya bisa loh bantu kamu untuk mewujudkan bikin kaos, bikin mug, bikin tumbler dan seterusnya gitu. Jadi akan kita bantu nih sesuai dengan keinginan kamu. Kalau kamu belum bisa desain ya kita siapkan desainnya. Yang penting kamu kasih kisi-kisinya apa gitu. Jadi bisa juga dimulai dari sana. Jadi dari ke hobinya dulu gitu kan, Mm. berawal dari hobi kemudian akhirnya punya bisnis kaos dan seterusnya seperti itu juga bisa.
Jadi apa yang ingin kita sampaikan tuh sebetulnya bisa berangkat dari yang sudah kita lakukan dulu, seperti Mbak tadi kan dia cerita nih ya kan, aduh aku kondisinya kena PHK, kemudian Mm-mm. akhirnya karena senang dengan tanaman, dan kemudian finally-nya tanamannya bisa dijual seperti itu. Dan ini juga unik Mbak, saya kan ada di komunitas Canva juga. Oh, Nah, ada beberapa kawan-kawan di komunitas itu, ya kita sama-sama di kelas gitu kan. Dia itu ternyata mengembangkan desain Canva-nya untuk dicetak di apa namanya, akhirnya dibuat jilbab gitu, dicetak di kain, kemudian dibuat oke. jilbab, dibuat sarung bantal. Jadi itu semua desain dari Canva doang. Nah ini menarik nih, ya kan, orang Mm-mm. nggak pernah nyangka, wih ternyata Canva bikin desain jilbab, bikin desain sarung bantal, spray dan sebagainya bisa dari Canva gitu. Ya. Nah, akhirnya sekarang banyak orderan nih, orderan juga custom tentunya kan, ada Mm-mm. agak custom. Jadi banyak apa namanya, kayak temennya ulang tahun gitu, anak-anaknya dibuatin kaos custom sesuai dengan apa namanya tema hari itu dan seterusnya. Itu cuma pakai Canva, dia bukan desainer yang profesional gitu Mbak. Jadi Ya. silahkan Mas Radit bisa mulai dari apa yang sudah dilakukan, diceritain aja gitu. Ya sama tentunya ketika misalnya sedang, oh saya mau genjot kaosnya nih, saya mau genjot mugnya nih dan seterusnya, ya silahkan per item itu di-upload saja gitu. Ya, ya, ya. Ini tadi storytelling cukup menarik juga ya, Mas, menjadi sebuah konten campaign yang Mm-mm, membuat orang jadi bisa interest ke sana. Dan betul. yang pasti memang kemudian testimoni dari pembeli atau konsumen ini menjadi hal yang penting untuk bisa menggarisbawahi seperti apa jasa atau produk kita ya, Mas Tom ya. Iya betul, betul sekali Mbak itu. Mhm. Oke Mas Radit, mudah-mudahan sudah cukup menjawab dan ini bisa diaplikasikan karena apapun yang Anda kerjakan tadi kalau Mas Tom bilang lewat Canva saja yang orang tinggal tidak ahli desain gitu ya Mas ya, belajar di situ saja bisa Mm-mm. mengaplikasikannya menjadi sesuatu yang custom di produk-produk tertentu. Oke, terima kasih Mas Radit. Selamat berkarya dan terus optimis ya. Segalanya bisa terjadi kalau Anda memang konsisten. Baik, dan ini ada satu lagi dari Riri. Selamat pagi Apredio, selamat pagi Mas Tom. Bicara soal produk dan jasa sebetulnya tidak ada bedanya ya Mas soal marketingnya atau soal promotionnya. Nah, yang ingin saya tahu adalah bagaimana sih Mas untuk bisa menguatkan sebuah produk jasa atau jasa itu menjadi sesuatu yang dipercaya oleh konsumen sehingga konsumen itu terus memakai jasa kita. Kebetulan saya ada di jasa apa nih? Oh, event organizer. EO. Mm-mm. Ya, jasa ya berarti apa? Testimoni. Kemudian portfolio kita pernah ngerjain apa aja, itu harus narsis banget ya. Lagi-lagi harus super narsis dan super ria gitu. Hmm. Jadi apapun yang pernah kita lakukan diupload saja supaya orang-orang tahu, oh saya pernah punya klien tuh A B C D E, itu diupload semua. Apalagi kalau event organizer kan artinya punya banyak sekali dokumentasi foto. Nah, silahkan. Jadi tentunya fotonya memang sudah terkonsep juga ya, kalau Ya. misalnya event organizer kan paling tidak ada angle-angle yang nanti akan ditampilkan sebagai portofolio seperti itu. Dan saya pun walaupun belum punya tim untuk ketika jadi narasumber ada foto-foto seperti itu, saya selalu minta sama panitia, tolong ya saya didokumentasikan dengan baik gitu, supaya apa? Supaya bisa narsis di sosial media saya gitu kan, terutama supaya bisa diedit sedemikian rupa juga. Nah, nanti Mhm. teman-teman Mbak Riri itu bisa melakukan hal yang sama. Jadi semua yang sudah dilakukan silahkan gitu kan. Karena jasa itu juga akan melihat dari portofolio ya kalau event organizer. Nah, kemudian bisa juga ketika sedang berlangsung eventnya, itu bisa live, tentunya sudah jadi apa ya, sudah minta izin juga sama yang punya acara, apakah Panitia. boleh jika ini disebarluaskan. Ya nggak usah panjang-panjang lah gitu kan, kita bikin potongan-potongan, nah maksimal 3 menit seperti itu. Jadi kita ada nih potongan-potongan dari acara-acara yang pernah kita lakukan seperti itu. Jadi kayak dulu saya waktu jadi MC juga seperti itu ya, saya belajar dengan siapa,
Kemudian setiap acara itu saya upload, saya nge-MC di mana aja, itu jadi sebuah sebuah konten jadinya. Nah, untuk menguatkan jualan jasanya, ya kita tampilkan portfolio sih sebetulnya. Ya, Ya. kalau di online shop testimoni lah kayak gitu. Tapi kalau di event organizer ya portfolio, kita kliennya siapa aja gitu. Mhm. Ya, foto-foto eventnya itu ya Mas ya menjadi salah satu portofolio yang penting juga. Wow, dia nambahin Mas. Betul. Seperti ini IO sangat terjun bebas Mas Tom. Saya masih harus prihatin. Oh, iya ini curhat juga ya. Oke. Ada Mas Jody. Halo Mas Jody Waroeng, apa kabar? Oh, Assalamualaikum. waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, apa kabar Mas? Wah, ini sudah mulai pada bermunculan ini. Pengen berguru nih bikin video buat konten, katanya gitu juga dari Ayo Kang Kang Dani, Dani ini. kapan? Iya. Iya, Mas Jody _warung, terima kasih juga sudah bergabung. Mas Tom, kita akan segera meng-closing hari ini di Market Corner. Beberapa hal yang mungkin bisa di-remind lagi untuk yang baru bergabung. Silahkan Mas Tom. Bagaimana manfaat konten marketing campaign ini? Ya, manfaat konten sendiri adalah yang sudah disampaikan Mbak Riri juga ya, menguatkan apa yang kita jual seperti itu. Kemudian ketika kita membuat konten ya tentunya observasi dulu atau produk kita tuh mau dibawa kemana segmen targetnya. Kemudian kita secara mudah kalau memang bicara tentang konten ya konsep AIDA tadi ada attention, kemudian ada interest, ada desire dan ada action. Itu silahkan bisa diterapkan. Jadi itu fundamental banget sih. Nanti ketemu sendiri polanya masing-masing. Jadi masing-masing individu nanti akan menemukan pola yang berbeda-beda ya, tergantung sama produknya masing-masing. Yang kuliner nanti akan beda ketika kita jualan sepatu, yang jualan sepatu juga akan berbeda dengan yang jualan sepeda dan seterusnya kayak gitu. Oke. Baik, dan tadi beberapa hal ya yang perlu jadi catatan penting adalah ketika memang kita mau berjualan, jual sajalah dulu untuk bisa lebih in-depth lagi atau lebih mendalam lagi, ada observasi dan itu berdasarkan pengalaman ya. Jadi desain, kemudian gambar-gambar dan konten-konten, munculkan saja dulu. Nanti dengan sendirinya akan menemukan seperti apa bentuknya. Baik Mas Tam, terima kasih banyak dan terima kasih juga yang sudah bergabung hari ini di Market Corner bersama dengan Tommy Arnold Fund, praktisi bisnis online yang bisa Anda simak setiap hari Senin hanya di Up Radio selepas Up News jam 10 pagi. Oke, kita ketemu lagi minggu depan dengan topik yang lain dan nanti puasa insya Allah kita masih tetap ya Mas buat ngisi waktu yang harus tetap kita bergerak kan, puasa tidak ada liburnya, aktivitas tetap. Iya dong. Oke. Sukses selalu ya Mas, thank you, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio. The Meaning Station.